Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Aku Rizky Afahira dari absen 32. Aku Tiffany Alia dari absen 33. Aku Salisa Nuralia Islami dari absen 34. Kita akan menjelaskan materi sejarah peradaban Islam tentang Proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor kemunduran dan pemicu pemberontakan Bani Umayyah I. Jadi kalau kita lihat kemunduran Bani Umayyah I di Damaskus itu sebenarnya terjadi karena banyak hal, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Jadi dari faktor dalam negeri atau faktor internal, masalah utamanya itu ada di sistem pemerintahan yang berubah jadi monarki. Monarki itu adalah turun-temurun. Jadi jabatan khalifah itu diwariskan ke anak atau ke keluarga sendiri tanpa melihat kemampuan. Jadi pokoknya jabatannya itu berputar pada keluarganya saja. Jadi yang bukan keluarganya tidak akan mendapatkan jabatannya itu. Jadi akibatnya itu banyak khalifah yang masih muda dan belum berpengalaman berkepemimpinan. Jadi pemerintahannya pun akhirnya dikuasai oleh orang-orang istana yang punya kepentingan pribadi. Nah, selain itu, kehidupan di istana juga makin mewah. Para khalifah mulai terbiasa hidup berlebihan, berpesta, dan lupa pada tanggung jawab mereka terhadap rakyatnya. Nah, karena itu, wibawa mereka di mata masyarakat menurun dan kepercayaan rakyatnya pun mulai menghilang. Lalu ada dari faktor luar atau faktor eksternal. Nah, jadi muncul kekuatan baru yang jadi ancaman besar. Bani Abbasiyah mulai bangkit dan menentang kekuasaan Bani Umayyah. Bangsa Persia juga ikut memperkuat perlawanan, ditambah lagi kerajaan-kerajaan Nasrani di Eropa seperti Bizantium terus menekan wilayah Islam. Serangan dan tekanan dari berbagai arah ini bikin kekuasaan Bani Umayyah makin lemah dan sulit untuk bertahan. Nah, selain itu juga ada juga faktor pemicu pemberontakan. Salah satunya itu karena perebutan kekuasaan antara putra mahkota. Jadi di dalam keluarga sendiri sudah muncul pertikaian dan perebutan tahta gitu. Nah, masalah lama antara kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah juga belum benar-benar selesai sehingga memunculkan dendam politik yang berkepanjangan yang terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Nah, masalah lain muncul dari tahta Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Karena kekayaannya yang besar, banyak pejabat yang jadi tamak dan mulai korupsi. Mereka lebih mementingkan kekayaan pribadi daripada kepentingan umatnya. Nah, semua faktor itu saling berkaitan dan mempercepat keruntuhan Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, dari dalam mereka hancur karena perebutan kekuasaan dan gaya hidup mewah, dan dari luar yaitu mereka terus ditekan oleh musuh-musuhnya. Akhirnya kekuasaan besar itu pun akhirnya runtuh. Nah, keruntuhan ini juga bisa jadi pelajaran penting bahwa semua pemerintahan hanya bisa bertahan kalau pemimpinnya adil, amanah, dan tidak terlena dengan harta serta kekuasaan yang mereka jabati. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan Bani Umayyah I. Yang pertama, kelebihan. Banyaknya para pemimpin yang dikenal tegas seperti Muawiyah, Marwan, dan Abdul Malik. Dan juga Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil dan religius pada pemerintahannya. Lalu, masa Bani Umayyah juga membawa kemajuan budaya Arab dan peluasan wilayah hingga Afrika Utara dan Spanyol. Dan kekurangan pada Bani Umayyah ialah adanya sistem monarki yang menimbulkan perebutan kekuasaan. Sistem monarki ini ada karena keturunan para pemimpin, jadi tidak melalui pemimpin itu baik atau enggak, tetapi kalau dia itu keturunan maka jadi pemimpin. Lalu banyaknya wilayah baru tidak dibina dengan baik, malah diabaikan.
dan juga korupsi dan nepotisme marak di istana. Kadang, dua putra mahkota diangkat bersamaan, menandakan lemahnya pemerintahan. Jadi dua putra mahkota ini tuh termasuk monarki dan kedua-duanya tuh keturunan. Dan karena diangkatnya dua keturunan ini menimbulkan perselisihan para penduduk Bani Umayyah. Halo teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang proses runtuhnya Bani Umayyah I dan juga kesimpulannya. Jadi, runtuhnya diawali ketidaksenangan rakyat terhadap khalifah yang hidup berfoya-foya. Terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Yazid bin Walid dan juga Ibrahim bin Walid. Bani Abbasiyah di bawah Abu Abbas As-Saffah dan Abu Muslim Al-Khurasani melakukan perlawanan besar. Pertempuran Al-Zab 132 Hijriah atau 750 Masehi mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah setelah Marwan bin Muhammad tewas melarikan diri ke Mesir. Berdirilah Daulah Abbasiyah. Next, kesimpulannya. Kemunduran disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, sistem monarki atau turun-temurun. Yang kedua, dendam politik. Yang ketiga, konflik etnis. Yang keempat, gaya hidup yang mewah. Dan kelima, munculnya kekuatan baru, yaitu Abbasiyah. Jadi, pelajaran pentingnya adalah kekuasaan akan bertahan hanya dengan keadilan, kesederhanaan, dan juga tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. See you next year. Bye bye.